tengah gemerlapnya kota Seoul, di balik hiruk-pikuk kehidupan malam yang tak pernah tidur, tersembunyi kegelapan yang tak pernah terbayangkan. Disinilah kisah mengerikan seorang pria yang bernama Yo Yong-chul dimulai. Seorang pria yang dikenal sebagai Raincoat Killer. Di balik wajah yang tampak biasa, Yo Yong-chul menyimpan kegelapan yang tak terbayangkan. Lahir pada tahun 1970 di Gojang, Korea Selatan. Masa kecil Yo diwarnai dengan kemiskinan dan kekerasan. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana dia sering menjadi korban bullying dan pelecehan. Pengalaman-pengalaman ini yang membentuk kepribadiannya yang penuh kebencian dan dendam. Seiring berjalannya waktu, kebencian Yo terhadap masyarakat semakin mendalam. Dia merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Kebenciannya terutama tertuju pada wanita dan orang kaya yang dia anggap sebagai simbol ketidakadilan yang dia alami sepanjang hidupnya. Kebencian ini akhirnya memuncak menjadi serangkaian tindakan kekerasan yang mengerikan. Pada tahun 2003, Yo mulai mengeksekusi rencana jahatnya. Dengan mengenakan jas hujan untuk menyembunyikan identitasnya, dia mulai memburu korbannya di jalanan Seoul. Yo memilih palu sebagai senjata utamanya, sebuah alat yang dia modifikasi sendiri agar lebih efektif dalam menyerang. Setiap kali menyerang, dia memastikan bahwa korbannya tidak pernah bisa mengidentifikasi dirinya. Yo Yong-chul bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang manipulator ulung. Dia mampu menyembunyikan niat jahatnya di balik penampilan yang tenang dan sikap yang ramah. Namun di balik itu semua, tersembunyi seorang pria yang penuh dengan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. 부유층 노인들과 20대 여성 등 19명을 연쇄살해하고 암매장한 용의자 유영철이 검거됐습니다. 노인과 여성 등 20명의 목숨을 앗아간 연쇄살인. Pembunuhan pertama Yo hanyalah awal dari rangkaian kekejaman yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, Yo menargetkan 3 keluarga kaya lainnya di kawasan elit. Di setiap serangan, Yo menggunakan pola yang sama. Ia masuk ke rumah di malam hari, memukuli korbannya sampai mati dengan palu, kemudian mengambil barang-barang berharga mereka. Namun bagi Yo, uang bukanlah satu-satunya alasan. Dia merasa puas menghancurkan kehidupan orang-orang yang dianggapnya sebagai simbol ketidakadilan dan kemewahan yang ia benci. Di kawasan Jongno dan Seongdukbong, Yo membunuh pasangan lanjut usia yang dikenal sebagai filantropis. Mereka dikenal sebagai orang yang baik hati, tetapi bagi Yo, mereka hanya perwakilan dari kelas atas yang selama ini ia benci. Dengan sadis, Yo masuk ke rumah mereka, memukuli mereka hingga tewas, dan kemudian meninggalkan tempat kejadian setelah mencuri perhiasan dan uang tunai. Selama 6 bulan, Yo berhasil membunuh setidaknya 4 keluarga kaya, selalu memilih orang tua yang tinggal di kawasan mewah. Motifnya semakin jelas, ia tidak hanya merampok untuk mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga melampiaskan kebencian terhadap orang-orang kaya yang dianggapnya sebagai sumber penderitaannya. Namun, pada pertengahan 2004, Yo mulai merasakan dorongan untuk membunuh dengan motif yang lebih kejam. Ia beralih dari orang kaya dan mulai menargetkan pekerja seks. Alasan dibalik perubahan ini adalah kebencian mendalam terhadap perempuan, khususnya pekerja seks, yang ia pandang rendah dan tidak berharga. Korban pertama dari kalangan ini adalah seorang pekerja seks yang ia jemput di Itaewon, kawasan hiburan di Seoul. Yo membawanya ke apartemennya, di mana ia bisa membunuh wanita itu dengan cara yang sama, memukulnya dengan palu hingga tewas. Setelah itu, ia memutilasi tubuhnya, menyembunyikan beberapa bagian tubuh di lokasi-lokasi berbeda di sekitar Seoul. Dalam beberapa minggu, Yo membunuh setidaknya 4 pekerja seks lainnya. Korban-korbannya adalah perempuan muda yang ia anggap lemah dan tak berdaya. Yo bahkan menyatakan dalam pengakuannya bahwa ia merasa membersihkan masyarakat dari orang-orang yang menurutnya tidak pantas untuk hidup. 이 개개어 여성들이 함부로 뭐 몸을 놀리거나 하는 일이 없었으면 하고 부유층들도 좀. Yo menggunakan palu sebagai senjata utamanya. Dia memodifikasi palu tersebut agar lebih efektif dalam menyerang. Setiap kali dia menyerang, dia memastikan bahwa korbannya tidak pernah bisa mengidentifikasi dirinya.
Dia juga mengaku melakukan kanibalisme terhadap beberapa korbannya, sebuah tindakan menambah kengerian dari kejahatannya. Yo Yong-chul memilih palu karena kesederhanaan dan efisiensinya. Berbeda dengan pisau dan senjata api, palu lebih mudah diperoleh dan tidak menimbulkan kecurigaan jika dibawa. Ini adalah senjata yang senyap namun sangat mematikan ketika digunakan dengan kekuatan penuh. Selain itu, palu memberikan kontrol penuh kepada Yo atas setiap serangannya. Dengan sekali ayun, ia bisa melumpuhkan atau membunuh korban dalam hitungan detik. Yo Yong-chul menunggu saat yang tepat ketika korbannya tidak menduga apapun. Setelah berhasil menyelinap masuk ke rumah korban atau memancing pekerja seks ke apartemennya, Yo menyerang kepala mereka dengan palu. Dia selalu menyasar bagian belakang kepala atau bagian tengkorak korban untuk memberikan efek fatal yang langsung membuat korban tak berdaya. Palu bukan hanya menjadi alat untuk membunuh, tetapi juga untuk memperlihatkan betapa sadisnya Yo. Serangan brutal ke kepala meninggalkan luka parah pada bagian tengkorak dan otak, seringkali menyebabkan kematian seketika. Bagi Yo, ini adalah cara yang efektif dan personal untuk memastikan bahwa korbannya tidak bisa melawan atau bertahan hidup. Lebih dari sekedar alat pembunuh, palu menjadi simbol kekuasaan bagi Yo Yong-chul. Setiap kali dia menggunakan palu, dia merasakan kendali penuh atas kehidupan dan kematian. Dia tak hanya ingin merampok atau menghancurkan korban-korbannya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Menghancurkan mereka yang dia pandang sebagai bagian dari masyarakat yang korup dan penuh ketidakadilan. Pada pertengahan tahun 2004, kegilaan Yo Yong-chul semakin terlihat. Pembunuhannya meningkat pesat, dan pihak kepolisian berjuang untuk menemukan pola yang jelas. Sementara sebagian besar korban pertamanya adalah orang kaya yang tinggal di daerah elit Seoul, dia beralih ke pekerjaan seks, membunuh mereka dengan brutal di apartemennya. Namun tindakan Yo mulai meninggalkan jejak yang akhirnya jelas membawa polisi pada dirinya. Pada bulan Juli 2004, seorang pekerja seks yang hilang terakhir kali diketahui menelpon kepada salah satu pelanggannya sebelum tiba-tiba menghilang. Polisi mulai melacak sinyal telepon tersebut dan menyadari bahwa terakhir kali telepon itu aktif adalah di daerah sekitaran apartemen Yo. Petunjuk ini menjadi kunci utama dalam mengarahkan penyelidikan ke arahnya. Dengan informasi ini, polisi segera melakukan penggerbekan di apartemen Yo di kawasan Mapo, Seoul. Pada 15 Juli 2004, Yo Yong-chul ditangkap. Saat penggerbekan, polisi menemukan barang-barang bukti yang mengaitkannya dengan pembunuhan pekerja seks yang hilang, termasuk beberapa barang pribadi korban yang disembunyikan di apartemennya. Setelah penangkapannya, Yo Yong-chul segera mengakui semua pembunuhan yang telah ia lakukan, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Di hadapan polisi, Yo bahkan mengaku bahwa ia telah membunuh lebih dari 20 orang dalam kurun waktu kurang dari setahun. Dia menceritakan dengan tenang dan terperinci bagaimana dia merencanakan setiap pembunuhan, memilih korbannya, serta menggunakan palu untuk menghantam kepala mereka hingga tewas. Pengadilan Yo Yong-chul menjadi salah satu proses pengadilan paling dramatis dan paling diikuti dalam sejarah Korea Selatan. Semua mata tertuju pada pria yang dikenal sebagai Raincoat Killer. Sementara masyarakat menuntut keadilan atas pembunuhan keji yang telah mengguncang negeri. Di depan hakim, jaksa, dan pengacara, Yo tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Sebaliknya, ia memberikan pengakuan dingin dan detail, menjelaskan setiap pembunuhan dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. Dalam beberapa kesempatan, Yo bahkan tersenyum dan tertawa, menunjukkan sifat sosiopatik yang mengerikan. Di hadapan hakim, Yo menyatakan bahwa jika ia tidak tertangkap, ia akan terus membunuh. Menurutnya, orang kaya adalah sumber penderitaan, dan pekerja seks adalah tidak berharga. Seluruh pengadilan terdiam mendengar pernyataan tersebut. Pengacara pembela berusaha mengajukan argumen tentang keadaan mental Yo, berusaha membuktikan
bahwa tindakan dipengaruhi oleh gangguan psikologis yang mendalam. Namun, pengadilan dan para ahli psikolog menilai Yo sadar sepenuhnya atas setiap pembunuhan yang dilakukannya. Menurut mereka, tindakan bukan hasil dari kegilaan, tetapi lahir dari kebencian dan kehendak untuk menghancurkan. Pada 6 September 2004, pengadilan memutuskan bahwa Yo Yong-chul bersalah atas pembunuhan 20 orang dan menjatuhkan hukuman mati. Hakim menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan Yo adalah salah satu yang paling kejam dalam sejarah kriminal Korea Selatan, dan masyarakat pantas mendapatkan keadilan. Hukuman mati dianggap satu-satunya jalan untuk membayar kejahatan luar biasa ini. Masyarakat Korea Selatan menyambut baik putusan tersebut, tetapi tidak sedikit yang merasa bahwa hukuman mati masih belum cukup untuk menebus penderitaan yang dialami keluarga korban. Banyak keluarga korban hadir di pengadilan dan menangis saat putusan dibacakan, berharap ini menjadi akhir dari mimpi buruk yang telah mereka alami selama setahun lebih. Meskipun dijatuhi hukuman mati, Yo Yong-chul belum dieksekusi karena adanya moratorium de facto terhadap hukuman mati di Korea Selatan sejak tahun 1997. Yo masih mendekam di penjara hingga hari ini, menunggu keputusan lebih lanjut tentang eksekusi yang belum dilakukan. Bagi banyak pembunuh berantai, motif mereka seringkali tersembunyi di balik trauma masa kecil, kebencian sosial, atau kegagalan pribadi. Bagi Yo Yong-chul, motifnya tampak jelas dan penuh kebencian terhadap orang kaya, perempuan, dan masyarakat secara umum. Yo Yong-chul tumbuh dalam kemiskinan, di lingkungan yang keras dan penuh kekerasan. Masa kecilnya sulit, dan sebagai anak yang ditinggalkan oleh sistem sosial, ia mulai menyalahkan orang kaya atas segala penderitaan yang ia alami. Ketika Yo dewasa, kebencian ini terus tumbuh. Baginya, orang kaya adalah simbol ketidakadilan sosial, mereka yang hidup di atas penderitaan orang-orang seperti dirinya. Saat Yo mulai melakukan pembunuhan, ia menargetkan orang-orang kaya yang tinggal di daerah elit Seoul. Orang tua kaya menjadi target utama, bukan hanya karena mereka rentan, tetapi karena Yo melihat mereka sebagai musuh sosial, bagian dari sistem yang ia pandang telah membuat hidupnya menderita. Namun, kebencian Yo tidak berhenti pada orang kaya. Setelah beberapa pembunuhan pertama, motif Yo berubah menjadi lebih kejam dan personal. Ia mulai mengalihkan amarahnya ke perempuan, terutama pekerja seks. Pengakuannya di pengadilan menyebutkan bahwa ia merasa perempuan, terutama yang bekerja sebagai pekerja seks, tidak layak hidup. Yo memandang pekerja seks sebagai simbol dari segala hal yang ia benci tentang perempuan. Menurutnya, mereka adalah pengkhianat moral dan mudah direndahkan. Kebenciannya terhadap perempuan ini mungkin berasal dari trauma masa kecil dan kegagalan hubungan pribadinya. Yo pernah menikah, tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah ia dipenjara atas kasus kekerasan seksual. Sejak saat itu, pandangannya terhadap perempuan menjadi sangat misoginis dan penuh kebencian. Psikologi Yo Yong-chul memperlihatkan bahwa ia adalah seorang psikopatik klasik, individu yang memiliki ketidakpedulian emosional yang ekstrim. Ia membunuh tanpa rasa penyesalan atau empati. Setiap korban hanyalah objek baginya, sarana untuk melampiaskan amarah dan kebencian terhadap dunia. Ketika ia ditangkap, Yo mengakui kejahatannya dengan nada suara yang tenang, bahkan terkadang dengan senyum di wajahnya. Kasus Yo juga mendorong penggunaan teknologi lebih canggih dalam pelacakan telepon dan profiling kriminal. Polisi mulai menggunakan metode baru dalam mendeteksi pola dan kasus kriminal yang berbeda, dengan harapan bisa menangkap pelaku lebih cepat sebelum jumlah korban meningkat. Nama Yo Yong-chul akan selalu diingat sebagai simbol kekejaman yang tak terbayangkan. Meskipun ia saat ini mendekam di penjara, bayang-bayang aksinya masih menghantui masyarakat Korea Selatan. Julukan Raincoat Killer tidak hanya mencerminkan sifat kekerasannya, tetapi juga mewakili bayang-bayang ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak warga. Yo Yong-chul juga menciptakan kembali perdebatan tentang hukuman mati di Korea Selatan. Meskipun Yo dijatuhi hukuman mati, Korea Selatan tidak mengeksekusi terpidana mati sejak tahun 1979.
Ini menyebabkan banyak perdebatan di kalangan publik. Apakah hukuman mati benar-benar diperlukan untuk menghukum kejahatan yang sekejam ini? Sebagian orang berpendapat bahwa kasus ini adalah contoh sempurna di mana hukuman mati harus dilakukan. Sementara yang lain, termasuk kelompok hak asasi manusia, menentang eksekusi mati dengan alasan bahwa itu tidak seharusnya menjadi jalan keluar untuk kejahatan, bahkan untuk kejahatan sekejam apapun. Yo Yong-chul mungkin tidak lagi bebas berjalan di jalanan, tetapi bayang-bayang kejahatannya masih ada. Kasus ini meninggalkan luka dalam bagi masyarakat Korea Selatan, bukan hanya karena kekejaman pembunuhan yang dilakukannya, tetapi juga karena memperlihatkan sisi gelap kemanusiaan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Raincoat Killer adalah bukti nyata bahwa kebencian dan dendam, jika tidak dibatasi, dapat berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan. Di balik gemerlapnya kota Seoul, kisah Raincoat Killer akan selalu menjadi bayangan yang mengingatkan kita akan kengerian yang pernah terjadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami.